Suamiku dan mertuaku pamit kepadaku untuk kondangan di acara pernikahan temannya, tetapi 1 jam kemudian, aku kaget saat suami dan mertuaku pulang ke rumah membawa wanita cantik berpakaian pengantin. Suamiku mengatakan, "Pergi kamu dari rumahku, sekarang ini istri baruku dan kamu aku cerai detik ini juga." Ternyata dia bohong. Bukan kondangan di pernikahan temannya, melainkan dia menikahi seorang wanita. Aku balas dia dan kurebut asetnya sehingga dia miskin dan melarat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langsung saja, mari simak ceritanya. Diki berdiri di ambang pintu dengan kemeja biru yang belum pernah kupandang sebelumnya. Warnanya terlalu mencolok untuk acara kondangan teman dekat, apalagi yang katanya berlangsung sederhana. Ia merapikan kerahnya sambil sesekali melirik layar ponsel, seolah menunggu sesuatu yang lebih penting daripada berpamitan kepada istrinya sendiri. Di belakangnya, ibunya, yang biasa kusebut Bu Diki, memakai kebaya hijau tua yang tampak baru juga. Wajahnya tersenyum, tetapi tatapannya kosong, dingin, dan tidak menatapku langsung. "Aku pergi dulu ya, Feb," ujar Diki santai. "Terlalu santai." "Kondangan di mana?" tanyaku sambil memerhatikan kilatan gugup yang ia sembunyikan dengan cepat. "Di hotel dekat pusat kota itu," jawabnya, seperti meraba-raba nama tapi tak menemukan satupun. "Temannya waktu SMA. Kamu nggak kenal?" Ia kembali melihat ponsel. Jarinya mengetuk-ngetuk layar, bukan karena ada pesan, tapi seperti menahan gelisah. Bu Diki menimpali, "Kamu di rumah aja. Istirahat. Rumah sudah beres, kan?" Suaranya terdengar ingin cepat pergi, bukan sekadar memberi instruksi. Aku mengangguk pelan, meski ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sejak semalam, Diki terlihat lebih diam dari biasanya. Tidak ada percakapan ringan sebelum tidur, tidak ada tatapan hangat seperti dulu, dan tidak ada kecupan kecil yang biasa ia berikan saat pamit bekerja. Hanya kesibukan dengan ponsel, senyum singkat tanpa makna, dan gerak-gerik yang terasa mencurigakan. "Kamu nggak apa-apa?" tanyaku mencoba membaca matanya. Diki memalingkan wajah. "Iya, aku cuma buru-buru." "Udah ya, Feb. Kita pulang juga nggak lama." Bu Diki mencondongkan tubuh, meraih tas kecilnya. "Ayo, Ki. Kita telat nanti." Nada mendesaknya terdengar aneh. Biasanya, mertua, sesinis apapun ia padaku, masih akan menanyakan hal-hal formal seperti apakah aku sudah makan atau apakah aku butuh sesuatu. Kini ia hanya ingin pergi secepat mungkin. Aku memperhatikan sepatu hak Bu Diki. Baru. Sangat baru. Bahkan plastiknya masih menempel sedikit di bagian bawah tumit. Untuk seorang yang terkenal hemat dan tidak suka mengeluarkan uang untuk hal-hal tidak penting, ini tidak masuk akal. Perginya kayak mau ke pesta besar, gumamku tanpa sadar. Diki menatapku, sekilas saja, lalu mengalihkan pandang. "Namanya kondangan." Sahutku pendek. Tapi dada terasa sesak, seperti ditarik sesuatu yang tak ingin kuhadapi. Mobil mereka melaju keluar halaman. Aku berdiri di teras cukup lama, mendengarkan suara mesin menjauh, meninggalkan ketenangan yang justru memekakan telinga. Biasanya aku tak pernah terlalu peduli ketika Diki pergi bersama ibunya, tapi kali ini ada getaran aneh yang merayap naik dari perut, semacam firasat yang sulit kuabaikan. Aku masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa. Pandanganku jatuh pada meja kecil di pojok ruangan. Di sana, ponsel cadangan Diki tergeletak. Ponsel yang biasanya tak pernah ia tinggalkan. Kutatap benda itu lama, menimbang-nimbang. Ponsel ini tidak terkunci. Ia selalu bilang, itu cuma HP buat kerjaan kecil, tidak penting. Tapi justru karena tidak penting, kenapa ia begitu hati-hati menjaganya setiap hari? Aku meraih ponsel itu. Tak ada notifikasi. Hanya jam digital yang bergerak lambat. Telapak tanganku mulai dingin. Aku membuka daftar panggilan, pesan, dan galeri.
Semuanya kosong sejak 2 hari terakhir. Seperti baru dihapus. Bahkan daftar kontak pun terlalu rapi. Kenapa harus bersih? Bisikku. Tangan gemetar. Aku meletakkannya kembali. Jantungku berdebar terlalu cepat. Aku mencoba menenangkan diri dengan membuat teh. Tapi air panas yang mengalir justru membuat pikiranku semakin kacau. Diki memang sering menyimpan rahasia kecil. Biasanya hal remeh seperti bermain game atau nongkrong dengan teman tanpa memberitahu. Tapi aura pagi ini terasa berbeda. Lebih berat. Lebih gelap. Kutarik napas panjang dan duduk di meja makan. Kurasakan kekosongan merayap perlahan ke seluruh rumah. Lampu-lampu yang redup, jam dinding yang berdetak lambat, serta aroma parfum Diki yang masih tertinggal di dekat pintu menjadi penanda kepergian yang tidak biasa. Kamu kok bawaannya nggak enak ya, Feb? Aku berbicara pada diri sendiri sambil menyandarkan kepala. Gambar Diki dan ibunya yang pergi tergesa-gesa terus berulang dalam pikiranku. Cara Bu Diki menghindari kontak mata. Cara Diki menjawab seadanya. Kemeja baru. Sepatu baru. Kecanggungan yang menebal di udara. Sejak awal pernikahan, perasaanku jarang salah soal hal-hal kecil seperti ini. Dan pagi ini, entah kenapa, seluruh tubuhku seperti berteriak bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Rara masuk. Feby, kamu di rumah? Aku lewat daerahmu. Mau mampir sebentar? Kupandangi layar itu cukup lama sebelum membalas. Iya, aku di rumah. Belum keluar hari ini. Jari-jariku mengetik, berhenti, lalu menghapus kalimat tambahan yang ingin kutulis. Aku ngerasa ada yang aneh dari Diki. Entah kenapa aku menahannya. Mungkin karena aku sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan menyuarakannya terlalu cepat justru bisa memperparah kecemasan. Kuintip jam di dinding. Mereka baru pergi beberapa menit, tapi dadaku seperti kehilangan udara sejak pintu tertutup. Ketika langkahku menjauh dari meja makan, aku melihat sesuatu di bawah sofa, secuil potongan kain renda putih. Seperti bagian dari pakaian wanita. Aku meraihnya. Memeriksa. Bukan milikku. Bukan milik siapapun yang tinggal di rumah ini. Nafasku tercekat pendek. Dunia terasa berputar pelan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, firasat burukku berubah menjadi ketakutan yang nyata. Hujan turun pelan ketika suara mobil memasuki halaman. Aku semula mengira Rara datang lebih cepat dari perkiraan. Tetapi dentuman pintu mobil yang ditutup terlalu keras membuat langkahku terhenti di ruang tamu. Jantungku berdetak tidak wajar. Mereka baru pergi 1 jam. Terlalu cepat untuk ukuran perjalanan ke hotel dan kembali lagi. Dan tidak ada alasan untuk kembali secepat ini, kecuali sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Aku berjalan ke arah teras dengan langkah pelan. Pintu kubuka sedikit. Cukup untuk melihat siapa yang datang. Saat itulah seluruh dunia berhenti. Diki turun dari mobil, diikuti ibunya. Keduanya tampak gugup. Tetapi bukan itu sumber keterkejutanku. Dari sisi kiri mobil, seorang wanita muda turun perlahan. Gaun putihnya panjang dan elegan, menempel pada tubuhnya seperti baru dipakaikan oleh perias. Kerudung tipis masih berada di kepala, menandakan sesuatu yang tak mungkin salah kuterjemahkan. Seorang pengantin. Ya Tuhan, bisikku. Wanita itu cantik, wajahnya lembut, dan matanya tampak kebingungan ketika menatap ke arah rumahku, rumah yang selama ini menjadi tempatku dan Diki membangun hidup. Aku bahkan bisa melihat riasan di pipinya mulai luntur karena hujan. Diki melihatku berdiri di pintu. Wajahnya mengeras. Ia tidak menunggu. Tidak mencoba menjelaskan. Tidak menahan diri. Ia malah berjalan cepat ke arahku. Suaranya terdengar tegas dan dingin. Kamu keluar, katanya. Aku terpaku. Ki, itu siapa? Suaraku keluar seperti bisikan. Diki tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menarik napas panjang lalu berkata lebih keras. Keluar, Feb. Sekarang. Bu Diki melirikku tanpa rasa bersalah. Seolah semua ini adalah prosedur biasa. Ayo cepat. Jangan buat malu.
Malu? Tanyaku lirih. Kata itu memukul dadaku. Kamu bawa pulang pengantin, Bu. Ya, jawab Diki akhirnya. Ini Nadira, istriku. Tubuhku seperti ditarik keluar dari diriku sendiri. Segala yang kurasakan, kebingungan, ketakutan, kemarahan, bertabrakan sekaligus sampai rasanya aku tak bisa berdiri. Istrimu? Suaraku pecah. Wajah Diki tidak menunjukkan penyesalan sekecil apapun. Aku menikah hari ini. Di hotel. Barusan. Aku menatap gaun putih Nadira. Aku menatap cincin di jari manisnya. Aku menatap hujan yang semakin deras seolah langit pun tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kamu bilang kondangan, kataku. Kata-kata itu terasa konyol jika dibandingkan dengan kenyataan yang sedang terjadi. Itu urusan lain, jawab Diki datar. Yang penting sekarang, kamu pergi dari rumahku. Mulai saat ini, kamu bukan istriku. Rumahku. Kata itu menghancurkan sisa ketegaran yang coba kutahan. Rumah ini ku bantu beli. Rumah ini ku cat, ku bersihkan, ku atur semuanya. Rumah ini tempatku menunggu Diki pulang setiap malam. Ki? Aku memberikan satu kesempatan terakhir agar suaranya berubah. Agar ia menjelaskan semuanya adalah kesalahpahaman gila. Tetapi ia malah melanjutkan. Kamu aku cerai detik ini juga. Angin basah menerpa wajahku, tapi tak sepanas perihnya kata-kata itu. Suaranya begitu jelas, begitu yakin, seperti keputusan itu sudah ia simpan lama-lama di dalam dirinya. Tidak ada ragu. Tidak ada belas kasihan. Nadira tampak seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi Diki menahan lengannya. Kamu masuk saja, katanya lembut pada wanita itu, nada yang sudah lama tidak kudengar darinya. Nadira menunduk dan melangkah perlahan menuju teras. Wajahnya campuran antara takut dan tidak mengerti. Ia terlihat lebih seperti korban keadaan daripada seseorang yang sengaja merebut. Aku mundur satu langkah. Lantai terasa licin, tapi tubuhku tidak mau roboh. Kesadaran bahwa aku harus berdiri tegak, meski seluruh hidupku sedang diremukan, menguatkan lututku. Jadi, kamu selingkuh selama ini? Tanyaku pelan, bukan untuk mengumpulkan jawaban, tapi untuk mengakui kenyataan yang baru saja menampar wajahku. Diki mengalihkan pandangan. Nggak penting lagi. Tidak penting, aku mengulang kata-katanya. Pernikahan kita tidak penting. Bu Diki memotong, jangan drama. Sudah jelas, dia tidak mau sama kamu lagi. Hujan, suara mobil yang mesin masih hidup, deru napas yang tercekat, semuanya bertumpuk jadi satu. Dadaku terasa padat, seperti ada batu besar menekan dari dalam. Ketika Nadira masuk ruang tamu, membuka kerudung kecilnya dengan tangan gemetar, seluruh pemandangan itu berubah menjadi gambaran paling absurd yang pernah kutemui dalam hidup. Diki melihatku untuk terakhir kali sebelum berkata, "Ambil barangmu. Keluar." Perlahan, tangisku pecah. Tidak meledak, tidak histeris. Hanya air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Sementara mulutku berusaha menarik napas yang terasa begitu berat. Dunia di sekitarku tetap berjalan. Hujan, langkah-langkah kaki, suara pintu dibuka, sementara hidupku berhenti di tempat. Aku menoleh ke dalam rumah, tempat segala kenangan masih menempel di setiap sudutnya. Kemudian aku melihat Diki, melihat ibunya, melihat wanita asing yang didandani untuk menggantikan posisiku. Dan tiba-tiba, keheningan di dalam diriku berubah menjadi sesuatu yang lain. Pengakuan pahit bahwa hari ini adalah hari ketika semuanya runtuh. Bukan perlahan, bukan sedikit demi sedikit, tapi dalam satu hantaman yang tak memberi kesempatan untuk bersiap. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan diriku merasakan seluruh luka itu. Karena mulai detik itu, tidak ada pilihan lain selain tetap berdiri. Langit masih basah oleh sisa hujan ketika aku berdiri mematung di teras. Nadira kini duduk di ruang tamu dengan wajah bingung. Sementara Diki dan ibunya sibuk memindahkan barang-barang yang sebelumnya milik kami sebagai pasangan. Suara mereka samar,
tapi cukup jelas untuk membuat dadaku kembali sesak. Mereka membicarakan posisi lemari, dekorasi, dan hal-hal yang dulu menjadi keputusanku. Bukan lagi keputusanku. Aku mengusap air mata yang terus turun, tapi tanganku basah lagi dalam hitungan detik. Rasanya belum ada satupun bagian diriku yang benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi perlahan, kejanggalan sejak pagi tadi kembali masuk ke kepalaku satu persatu, dan semuanya menjadi masuk akal dengan cara paling menyakitkan. Aku melihat Diki bergegas, terlalu rapi untuk ukuran orang yang cuma mau ke kondangan. Ibunya yang tampak gelisah tapi mencoba terlihat biasa. Cara mereka saling bertatapan seperti menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang, ini, Feby. Suara Diki terdengar dari belakangku, keras tapi tetap dingin. Kamu mau ambil tas atau enggak? Aku enggak mau seharian nunggu kamu. Aku membalikkan badan perlahan. Kamu menikah diam-diam, kataku. Pernyataan itu keluar seperti fakta yang baru saja terverifikasi oleh seluruh kejadian hari ini. Diki tidak menyangkal. Tidak juga menjelaskan. Ia hanya memutar mata sambil menghela napas. Udah aku bilang, nggak penting lagi. Yang penting sekarang kamu pergi. Tetapi bagiku, itu penting. Terlalu penting. Bukan untuk memintanya kembali, bukan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah ia hancurkan, tapi untuk memahami bagaimana ia bisa tega menghancurkan rumah tangga kami secepat membalikkan telapak tangan. Aku berjalan masuk rumah. Setiap langkah seperti melewati lorong kenangan yang tiba-tiba menjadi asing. Di ruang tengah, aku melihat karpet yang kami beli 2 tahun lalu setelah bertengkar soal harga. Di dapur ada gelas favorit Diki yang dulu selalu kucuci terakhir supaya tidak bercampur cucian kotor lainnya. Semua itu kini hanya benda tanpa makna. Kilas balik kecil menyeruak. Malam ketika Diki pulang dengan wajah lelah, lalu meletakkan kepalanya di pangkuanku sambil bercerita tentang pekerjaannya. Kami tidak sempurna, sering bertengkar hal kecil, bahkan sempat saling diam berhari-hari. Tapi meski begitu, aku selalu percaya kami sedang berproses. Aku selalu percaya semua pernikahan punya ritmenya sendiri. Ternyata aku satu-satunya yang percaya. Aku membuka lemari pakaian dan mulai memasukkan 2 set baju ke dalam tas jinjing. Hanya yang kubutuhkan untuk beberapa hari ke depan. Tanganku gemetar saat mengambil jilbab yang biasa kupakai bekerja. Ketika meraih kotak kecil berisi kosmetik, aku berhenti, merunduk, dan menarik napas panjang. Kosmetik itu kubeli karena Diki bilang aku tidak merawat diri. Kata-kata itu dulu membuatku ingin berubah menjadi lebih menarik baginya. Sekarang aku sadar. Aku bisa berubah 100 kali pun tidak akan cukup bagi orang yang sudah memutuskan mencari yang lain. Dari luar, terdengar suara ibunya mengomel. Cepetin, Ki. Anak orang juga capek. Nggak enak kalau lama-lama di luar. Kalimat, anak orang, menusuk seperti jarum dingin ke dadaku. Aku yang dulu dianggap anak menantu sendiri kini sudah tidak ada artinya. Nadira, wanita yang bahkan belum tahu letak dapur rumah ini, sudah diperlakukan seperti ratu. Aku menutup tasku dan berjalan keluar. Ketika melewati ruang tamu, Nadira berdiri. Wajahnya lebih pucat dibanding saat turun dari mobil. Mbak, panggilnya pelan, seolah ingin memberi penjelasan. Aku tidak membencinya. Aku hanya hancur. Jadi aku berkata pelan, kamu nggak perlu bilang apa-apa. Nadira mengangguk perlahan dan duduk kembali. Diki memandangku sebentar, lalu menatap tas di tanganku. Udah? Baik. Kamu pulang ke rumah orang tua kamu aja. Nada perintah itu membuatku kehilangan sisa kesabaran yang kutahan. Kamu bahkan gak mau minta maaf satu kali pun? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Untuk apa? Untuk apa? 2 kata itu memotong sesuatu dalam diriku. Aku tidak lagi melihat suami yang dulu kupilih. Tidak ada lagi Diki yang kukenal. Yang ada hanyalah orang asing yang sedang menyingkirkanku dari hidupnya. Bu Diki mendesah keras. Udah, Feby, jangan bikin ribet. Kamu juga harusnya sadar diri. Ada yang lebih cocok buat Diki.
Aku menoleh, menatapnya tanpa air mata kali ini. Justru tatapanku terasa lebih kosong daripada sedih. Jadi kalian sudah sepakat dari awal? Wajahnya sedikit berubah, cukup untuk membuatku mengerti jawabannya. Ya. Hujan gerimis kembali turun saat aku melangkah keluar. Angin malam membawa aroma tanah basah. Aroma yang biasanya menenangkan tapi sekarang justru membuat dada semakin berat. Aku memeluk tas ke dada, seolah itu satu-satunya hal yang tersisa dariku. Dari belakang, kudengar suara pintu ditutup. Lalu kunci diputar. Suara itu seperti garis akhir yang ditarik dengan paksa, memisahkan hidupku sebelum dan sesudah hari ini. Aku turun dari teras sambil menahan napas, mencoba menjaga langkah tetap stabil. Setiap meter menjauh dari rumah itu terasa seperti mengupas lapisan luka di bawah kulitku. Sakitnya tidak main-main, seperti ditusuk dari dalam oleh sesuatu yang tak bisa dilihat tapi terasa nyata. Ketika mencapai pagar, aku berhenti, menatap ke belakang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Rumah itu bukan lagi rumahku. Diki bukan lagi suamiku. Dan aku bukan lagi siapa-siapa bagi mereka. Aku akhirnya memutar tubuh, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Yang ada hanya suara langkahku di atas aspal basah dan tangis yang kutahan agar tidak terdengar oleh siapapun. Malam itu, aku pergi membawa seluruh pengkhianatan yang akhirnya terungkap, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai seseorang yang tidak akan bertahan di tempat yang tidak lagi menginginkannya. Hujan sudah berhenti ketika aku akhirnya tiba di depan kontrakan kecil tempatku dulu sering singgah setelah pulang kerja. Lampunya temaram, halaman sempitnya dipenuhi dedaunan basah. Aku berdiri beberapa saat di depan pintu, menggenggam tas seolah itu jangkar terakhir dari hidup yang baru saja tercerabut. Dalam kepalaku, suara Diki yang mengusirku masih terngiang, dingin, tegas, dan tanpa sedikit pun penyesalan. Aku menarik napas panjang. Aku harus membuat keputusan kecil pertama malam ini, tetap berdiri di sini atau mengetuk pintu. Tubuhku lelah, pikiranku kusut, tapi satu nama muncul lebih kuat dari semuanya. Rara. Tanpa sadar, aku menekan tombol panggilan di ponselku. Tangan yang menggenggam ponsel bergetar, entah karena dingin atau karena beban emosi yang belum sempat kutumpahkan. 2 nada sambung, lalu suara yang sangat akrab menyahut. Feb, kamu di mana? Kok jam segini nelpon? Aku membuka mulut, tapi yang keluar hanya suara serak. Aku bisa ke tempat kamu. Keheningan 2 detik menyergap. Tapi aku tahu Rara sedang mencoba menafsirkan suaraku yang bergetar. Feby, kamu kenapa? Kamu nangis. Ya. Suaranya berubah panik kecil. Tunggu. Kamu di mana? Aku jemput sekarang. Aku menelan air mata yang rasanya terus memaksa keluar. Aku, di depan rumah kamu. Pintu langsung terbuka. Rara berdiri di ambang. Wajahnya shock melihat kondisiku. Rambutku kusut, baju agak basah, dan mataku pasti merah seperti baru saja tenggelam dalam air asin. Ya Allah, Feb, gumamnya sambil menarik tanganku masuk. Masuk dulu, cepat. Aku masuk tanpa banyak kata. Begitu pintu tertutup, dunia luar terasa menghilang, menyisakan ruang kecil nan aman tempat aku akhirnya bisa runtuh. Rara tak banyak tanya. Ia hanya memelukku erat, dan aku, yang sejak tadi mencoba jadi kuat, akhirnya pecah. Tangisku terdengar jelas, tapi Rara tidak melepas pelukannya. Tidak menginterupsi, tidak memaksa cerita. Ia hanya ada di sana, dan kadang kehadiran seperti itu lebih besar daripada semua kata-kata. Setelah tangisku mulai mereda, Rara menuntunku duduk di sofa. Ia memberiku air minum, lalu duduk di sampingku tanpa jarak. Sekarang kamu cerita. Pelan-pelan. Aku dengerin semuanya. Suaranya lembut, tapi ada kekuatan di sana. Kekuatan yang sejak tadi hilang dari diriku. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas, lalu mencoba merangkai kata. Rara. Diki. Dia.
Dia pulang bawa perempuan. Rara menegakkan tubuhnya. Hah? Maksud kamu? Perempuan pakai gaun pengantin. Suaraku serak, tapi kali ini lebih stabil. Dia bilang, aku disuruh pergi. Dia bilang itu istrinya sekarang. Untuk beberapa detik, Rara tidak berkata apa-apa. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Reaksinya sama seperti orang yang baru saja ditampar kenyataan tak masuk akal. Aku. Dia bohong soal kondangan. Ternyata dia nikah beneran sama perempuan itu. Ibunya ikut bantu. Mereka semua udah siap seolah aku cuma barang yang bisa dipindahin. Air mata kembali memenuhi mataku, tapi aku menahannya agar tidak pecah lagi. Rara memijit pelipisnya. Astaga, Feb, aku bener-bener gila. Ini bener-bener gila. Ia menatapku. Sorot matanya tajam tapi penuh kepedihan. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Sama sekali nggak. Aku tersenyum pahit. Tapi nyatanya begitu. Rara menggenggam tanganku dengan kedua tangan. Sentuhannya hangat. Berbeda dari udara malam yang membuatku menggigil. Dengerin aku. Ya, katanya tegas. Kamu memang jatuh hari ini. Tapi kamu nggak hancur. Kamu cuma dikhianati orang yang salah. Kamu masih kamu. Feb, kamu masih perempuan yang kuat, yang selalu mikirin orang lain, sampai kadang lupa mikirin diri sendiri. Kata-katanya seperti cahaya kecil di lorong gelap yang kutapaki. Tidak terang, tapi cukup untuk membuatku mampu melihat satu langkah ke depan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kataku pelan. Mulai dari sini, jawab Rara cepat. Di sini dulu. Sama aku. Kamu aman. Kamu boleh nangis sepuasnya. Boleh diam. Boleh cerita. Tapi kamu nggak boleh merasa sendirian. Aku ada. Ada jeda sejenak. Hening. Lalu Rara menambahkan. Dan kamu nggak akan berhenti di titik ini. Ini cuma titik nol. Dari sini kamu bisa bangun lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku mengusap hidung pelan, mencoba tersenyum. Senyum kecil yang terasa seperti usaha pertama setelah hari terburuk dalam hidupku. Titik nol. Ya. Iya. Rara menepuk pundakku lembut. Semua orang bisa jatuh, tapi nggak semua orang berani mulai ulang. Kamu berani. Aku tahu itu. Keheningan kali ini terasa lebih hangat. Tidak menakutkan. Tidak menyesakan. Hanya keheningan dua sahabat yang saling menguatkan. Rara lalu berdiri dan mengambilkan selimut tipis. Ia meletakkannya di pangkuanku. Kamu tidur di sini malam ini. Besok kita pikirkan langkah selanjutnya bareng-bareng. Kamu nggak perlu buru-buru. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Rara menepuk kepalaku. Kita sahabat. Feb. Kamu nggak pernah harus berterima kasih untuk hal kayak gini. Aku menyandarkan tubuhku pada sandaran sofa. Lelah masih menempel, sakit masih menusuk, tapi sekarang ada sedikit ruang untuk bernapas. Ada sedikit keyakinan bahwa babak berikutnya tidak harus sekelam malam ini. Rara duduk di sampingku lagi, memastikan aku tidak merasa sendirian. Titik nol. Mungkin memang disinilah aku harus memulai. Dan untuk pertama kalinya sejak pintu rumah itu tertutup di belakangku, aku merasa masih punya masa depan. Meski hanya secuil, tapi cukup untuk kutapaki pelan-pelan. Pagi berikutnya datang tanpa suara. Di ruang tamu kontrakan Rara, cahaya matahari menembus tirai, tipis dan lembut, tapi tidak cukup untuk menghangatkan isi kepalaku. Aku duduk di sofa sambil memegang secangkir teh yang tadi dibuatkan Rara. Tanganku masih sedikit gemetar. Tapi untuk pertama kalinya sejak semalam, aku bisa bernapas tanpa terasa sesak. Rara keluar dari dapur sambil membawa beberapa roti. Makan dulu, biar kuat, katanya. Tidak ada nada memaksa, hanya perhatian yang begitu tulus. Aku mengambil sepotong, meski selera makan belum benar-benar kembali. Setelah beberapa menit hening,
Rara menatapku dengan serius. Feb, kamu mau mulai dari mana? Aku siap bantu. Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku memikirkan kembali semua kejadian semalam. Diki yang mengusirku, ibunya yang mendukung, Nadira yang tampak tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ada banyak hal yang bisa kugali, tapi satu hal paling penting, kebenaran. Aku harus tahu persis apa yang Diki lakukan, kataku pelan. Bukan cuma soal pernikahan diam-diam itu. Aku yakin ada banyak hal yang dia sembunyikan dari aku. Rara mengangguk, seolah sudah menebak arah pikiranku. Kita cek jejaknya satu-satu. Mulai dari HP kamu, dokumen, atau apapun yang mencurigakan. Aku meraih tasku, mengambil ponsel, dan mulai membuka beberapa pesan lama. Mata Rara ikut menelusuri, tapi tidak banyak campur tangan. Aku membuka chat terakhir dengan Diki sebelum ia pamit kondangan. Tidak ada yang janggal, tapi jejak kecil mulai terlihat ketika aku membuka galeri media. Ada foto tanda terima hotel 1 bulan lalu. Bukan hotel yang mahal, tapi cukup mencolok karena Diki waktu itu mengaku lembur sampai malam. Ini waktu dia bilang pulang jam 2 pagi. Gumamku. Rara mengerutkan kening. Kamu pernah curiga waktu itu? Aku tanya, tapi dia bilang itu bukti pembayaran untuk klien. Aku tertawa getir. Ternyata aku yang terlalu percaya. Aku lanjut membuka folder dokumen. Sebuah screenshot membuatku berhenti. Surat pengantar nikah, dengan nama Diki dan, aku menelan ludah, Nadira. Aku membesarkan gambar itu. Di bagian tanda tangan wali, tertulis nama seseorang yang tidak kukenal. Apa ini sah? Tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. Rara merebut ponsel, memperbesar tulisan, lalu bergumam. Nama wali beda, tanda tangan terlihat seperti ditempel. Ini kayaknya dipalsukan. Aku tidak bisa merespons. Ada bagian dalam diriku yang hancur lagi, bukan karena cemburu, tapi karena dibohongi begitu dalam. Pemalsuan dokumen bukan hal kecil. Itu bukan hanya perselingkuhan. Itu tindakan kriminal. Tak berhenti di situ, aku menemukan pesan dari nomor tak dikenal yang menyebutkan nominal besar, transfer ke rekening atas nama Nadira. Catatan itu tertanggal 2 minggu lalu. Rara melirikku. Ini seperti biaya mahar, atau bayar sesuatu. Aku rasa Nadira nggak tahu apa-apa, kataku perlahan. Waktu semalam, dia kelihatan bingung. Seperti orang yang cuma digiring tanpa ngerti keseluruhan cerita. Rara mengangguk dengan ekspresi penuh pertimbangan. Mungkin Diki nggak cerita ke dia kalau kamu masih tinggal di rumah itu. Bisa jadi dia juga dikibulin. Aku mengingat wajah Nadira saat melihatku di ruang tamu. Tatapannya bukan tatapan sombong atau menang, tapi tatapan seseorang yang merasa tidak pada tempatnya. Seperti ia ikut terseret dalam skenario yang bukan miliknya. Aku nggak bisa benci dia, kataku lirih. Benci Diki, iya. Tapi Nadira, dia terlihat seperti korban. Rara duduk lebih dekat. Feb, kamu berhak marah. Berhak sakit. Tapi bisa membedakan siapa yang layak dibenci. Itu bukti kamu masih kuat. Aku menatap Rara. Aku harus kumpulkan semuanya. Semua bukti. Kalau Diki berani mengusir aku dengan seenaknya dan bilang cerai detik itu juga, aku harus tahu apa yang sebenarnya ia rencanakan. Rara tersenyum miring. Oke, kita investigasi. Mulai dari hal paling dekat. Kami memeriksa beberapa akun email yang pernah terhubung dengan perangkatku. Ada folder arsip lama berisi dokumen pembelian aset atas nama bersama, yang dulu kami buat ketika menabung untuk renovasi rumah. Tapi yang membuatku menggigil adalah dokumen baru yang kutemukan, dengan tanggal hanya 3 hari lalu. Ini, surat pengajuan perubahan kepemilikan aset. Rara terkejut. Dia mau ubah semua jadi atas nama dia sendiri. Aku membesarkan bagian tanda tangan. Ada tanda tangan atas namaku. Hanya saja, itu bukan tulisanku. Feby, bisik Rara.
Dia memalsukan tanda tangan kamu. Aku memegang keningku. Dunia terasa berputar sesaat. Jadi dia bukan cuma selingkuh, tapi mau ambil semua? Rumah, tabungan, semuanya. Rara memegang bahuku dengan kuat. Kamu harus lawan, Feb. Kamu punya bukti. Ini bukan cuma soal perasaan. Ini soal hidup kamu. Aku menarik napas panjang, menutup mata beberapa detik. Aku akan lawan. Tapi aku harus hati-hati. Kalau ini benar sampai tingkat manipulasi dokumen, berarti dia sudah merencanakan sejak lama. Rara mengangguk. Kita cari tahu lebih banyak. Tapi kamu nggak sendirian. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari hancur. Kemarahan yang sehat. Kemarahan yang tidak membuatku ingin berteriak, tapi menyalakan tekad di dalam diriku. Rara memegang tangan kiriku. Kamu berhak dapat kebenaran. Berhak atas keadilan. Dan berhak atas hidup baru yang lebih layak. Aku mengangguk. Perlahan tapi pasti, sebuah tekad muncul dari antara reruntuhan. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan lari. Dan aku tidak akan membiarkan Diki menghancurkan hidupku tanpa perlawanan. Bukti-bukti mulai terkumpul. Potongan demi potongan kebohongan terbuka. Dan meski hati masih luka, pikiranku mulai jernih. Dari sini, aku bukan hanya korban. Aku adalah perempuan yang sedang bangkit untuk merebut kembali hidupnya. Pagi itu udara terasa lebih berat dibanding biasanya. Tapi langkahku jauh lebih mantap. Rara berjalan di sampingku, sesekali memastikan aku masih kuat melangkah. Kontrakan kecilnya sudah kutinggalkan sementara. Kami sedang menuju kantor seorang pengacara yang ia kenal lewat salah satu proyek kantornya. Namanya Fauzan. Dia orangnya tegas, tapi baik, kata Rara sambil melirikku. Yang penting kamu ceritakan semua dengan jelas. Dia bakal bantu. Aku mengangguk. Kata, bantu, terasa seperti tali yang dilemparkan kepada seseorang yang hampir tenggelam. Setelah melihat bukti-bukti yang kukumpulkan semalam, pemalsuan tanda tangan, dokumen nikah yang tidak wajar, transaksi mencurigakan, aku tahu aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Dunia Diki bukan lagi dunia rumah tangga biasa. Ia telah mengubahnya menjadi arena manipulasi. Kantor Fauzan berada di sebuah ruko modern. Plakat kecil bertuliskan Fauzan O Partners terpasang rapi di pintu. Rara tersenyum padaku, mencoba menenangkan. Ayo, dia lagi nggak sibuk, kok. Kami masuk. Seorang perempuan di meja resepsionis mengangguk sopan, lalu mempersilakan kami duduk sebentar. Tidak sampai 5 menit, pintu kaca terbuka dan seorang pria berusia sekitar 35 tahun mendekat sambil membawa map. Rara, sapanya ramah. Silakan masuk. Ini Feby. Ya. Aku mengangguk dan menjabat tangannya. Pegangannya mantap, penuh keyakinan, sesuatu yang sangat kubutuhkan hari ini. Ruangan Fauzan tidak besar, tapi rapi dan penuh dengan buku hukum di rak. Di meja kerjanya, ada 2 laptop dan tumpukan berkas yang disusun rapi. Kami duduk, dan Fauzan mengambil posisi di seberang, menatapku dengan sorot yang profesional namun tidak dingin. Baik, Feby, katanya. Rara sudah sedikit cerita, tapi aku ingin mendengarnya langsung dari kamu. Mulai dari kejadian kemarin. Aku menarik napas panjang, mencoba merangkai kronologi tanpa terputus oleh emosi. Lalu aku menceritakan semuanya. Bagaimana Diki dan ibunya pamit kondangan. Bagaimana mereka pulang membawa Nadira dengan gaun pengantin. Bagaimana ia mengusirku, lalu bukti-bukti yang kutemukan semalam. Fauzan mendengarkan tanpa sekalipun menyela. Wajahnya tetap tenang, tapi di beberapa bagian ia mencatat sesuatu. Ketika aku selesai, ia membuka map bersih di depannya. Ada beberapa hal yang harus kita bahas secara sistematis, ujarnya. Boleh aku lihat bukti-buktinya? Aku membuka ponsel dan menyerahkan folder yang telah kususun. Foto dokumen nikah, tanda tangan palsu, bukti transfer, foto struk hotel, dan pesan-pesan mencurigakan.
Fauzan memeriksa satu persatu. Dari cara ia mengetuk pulpen ke meja, aku tahu pikirannya sedang bekerja cepat. Setelah beberapa menit, ia menatapku. Aku akan jujur, katanya. Kasus kamu berat, tapi bukan tidak mungkin dimenangkan. Kalimat itu membuat dadaku menghangat. Rara menepuk pelan lututku, seolah berkata, "Lihat, kamu ada harapan." Fauzan melanjutkan, "Pertama, soal pernikahan diam-diam. Jika mereka menikah tanpa izin istri pertama, itu sudah melanggar prosedur administratif. Tapi yang lebih besar adalah ini." Ia mengangkat gambar dokumen pengajuan perubahan kepemilikan aset. Pemalsuan tanda tangan. Ini tindak pidana. Kalau terbukti, posisi kamu sangat kuat. Aku menggigit bibir. Jadi, dia memang berniat ambil semuanya dari aku. Sepertinya iya. Nada Fauzan tetap tenang. Orang tidak memalsukan tanda tangan hanya untuk main-main. Itu upaya mengambil alih aset tanpa persetujuan kamu. Aku menelan ludah. Rasa sakit berbeda menghantam dadaku. Campuran marah dan tidak percaya. Lalu ini, Fauzan mengangkat foto surat nikah Diki dan Nadira. Nama wali ini mencurigakan. Itu bisa ditelusuri. Jika benar dipalsukan atau tidak sesuai fakta, pernikahan itu bisa dibatalkan secara hukum. Aku tersentak. Dibatalkan. Ya. Jika proses administrasinya cacat atau ada manipulasi, pernikahan itu tidak sah. Dan aku juga melihat indikasi bahwa Nadira mungkin tidak tahu seluruh konteks. Rara mengangguk cepat. Aku juga merasa begitu. Waktu Feby diusir, Nadira kelihatan kayak, bingung, takut. Fauzan menatapku lagi. Kalau Nadira terbukti korban ikut serat, dia tidak akan menjadi pihak yang menyulitkan. Justru informasi darinya bisa membantu menguatkan kasus kamu. Aku memejamkan mata sejenak. Sulit dipercaya, tapi pelan-pelan, kepingan logika mulai menyatu. Diki bukan hanya menghancurkan rumah tangga kami, tapi juga memanipulasi banyak orang untuk kepentingannya. Jadi langkahku selanjutnya apa? Tanyaku. Fauzan menjelaskan dengan struktur yang tegas. Pertama, kita kumpulkan bukti digital dan fisik sebanyak mungkin. Pastikan semuanya disalin, diamankan, dan tidak disimpan di tempat yang bisa dijangkau Diki. Aku mengangguk mantap. Kedua, kita akan buat kronologi lengkap. Kamu tulis semua dengan detail, dari awal merasa ada kejanggalan sampai hari ini. Aku bisa melakukannya. Ketiga, aku akan kirim investigator untuk memastikan keabsahan dokumen nikah mereka dan menelusuri data wali yang tercantum. Pikiranku berputar. Kalau terbukti palsu, kita ajukan pembatalan. Dan itu akan membuka pintu lebar untuk kasus pidana. Fauzan bersandar sedikit. Kamu juga bisa mengajukan gugatan cerai yang memperkuat posisi kamu dalam perebutan aset. Karena pemalsuan tanda tangan membuktikan dia berniat mengambil hak kamu secara tidak sah. Aku menatap Rara. Ia menatap balik dengan sorot penuh keyakinan. Kamu bisa, Feb. Kamu udah sejauh ini. Fauzan menambahkan, dan yang paling penting, kamu harus tetap tenang. Jangan kontak Diki sekarang. Jangan terpancing. Biar aku yang urus jalur hukumnya. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasakan sesuatu yang belum pernah ada sejak malam aku diusir. Harapan. Harapan yang bukan sekadar kata-kata, tapi jalan nyata. Fauzan menutup map, lalu menatapku dengan serius namun hangat. Feby, kamu bukan korban pasif. Kamu punya dasar kuat untuk melawan. Dan aku akan bantu sampai akhir. Ada sesuatu yang bergetar dalam diriku. Bukan rasa takut, bukan rasa malu, tapi keberanian kecil yang mulai muncul kembali. Rara menepuk bahuku. Lihat, kamu nggak sendirian. Aku menghela napas, menegakkan punggung. Baik, kataku. Aku siap. Dan hari itu,
Untuk pertama kalinya sejak hidupku berantakan, aku merasa sedang berdiri di arah yang benar. Tidak lagi hanya terseret oleh luka, tapi bergerak dengan tujuan. Pertemuan dengan Fauzan bukan hanya konsultasi. Itu adalah langkah pertama menuju pertempuran yang akan mengubah hidupku. Dan aku, akhirnya, siap melawannya. Feby menatap berkas-berkas di meja kerja Fauzan tanpa berkedip. Kertas-kertas itu bukan sekadar dokumen hukum. Semuanya seperti potongan puzzle yang selama ini tercerai-berai di kepalanya. Kini, untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur dalam 1 jam yang mematikan, ia merasa sedang duduk di tempat yang benar, dengan orang yang tepat berada di hadapannya. Fauzan menutup laptopnya pelan. "Kita mulai dari sini dulu," ujarnya dengan nada tenang namun tegas. "Kau sudah bawa semua dokumen yang kubutuhkan, termasuk sertifikat rumah dan akta usaha. Ini penting, karena sebagian besar aset selama ini kau yang membelinya. Atas namamu." Feby mengangguk kecil. Ia masih terkejut setiap kali mengingat kenyataan itu. Selama ini ia selalu mengira Diki mengatur semuanya, termasuk urusan legal. Ia hanya menurut. Ia percaya. Dan kepercayaan itu kini berubah menjadi senjata balasan. "Aku tidak pernah tahu kalau semuanya atas namaku," gumam Feby dengan suara serak. "Diki bilang semua dia yang urus. Aku cuma tanda tangan sekadarnya." Rara, yang duduk di tepi sofa dengan tangan terlipat, menimpali. "Makanya selama ini aku selalu bilang, baca setiap kertas yang kamu tanda tangani. Untung saja kamu memang kerja dan punya penghasilan stabil. Jadi masuk akal kalau kamu pemilik aset, bukan dia." Fauzan tersenyum tipis. Senyum profesional, bukan simpati kosong. Justru itu yang jadi kekuatan utama kita. Karena secara hukum, Diki tidak bisa mengklaim harta bersama yang tidak pernah dia kontribusikan secara jelas. Apalagi kalau dia menikah lagi tanpa prosedur yang benar. Feby menarik napas panjang. "Fauzan, aku masih takut. Bukan soal dia, tapi soal ibu Diki. Dia bisa sangat manipulatif." "Kita sudah hitung itu," jawab Fauzan. "Kamu tidak akan melawan mereka pakai emosi. Kita pakai bukti." Ia merapikan beberapa dokumen, menyusun dalam urutan tertentu, lalu menandainya dengan sticky notes berwarna. Gerakannya tenang, presisi, dan membuat ruangan itu terasa seperti markas operasi. "Ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan," lanjut Fauzan sambil menunjuk dokumen itu. "Pertama, gugatan cerai. Tapi bukan gugatan biasa. Kita masukkan pasal penipuan dan pelanggaran hak pasangan, karena menikah lagi tanpa izin resmi. Kedua, kita ajukan perlindungan terhadap aset. Rumah, akun bank, usaha kecilmu, semua kita amankan sebelum dia punya niat untuk menguasai." Feby menelan ludah. Ketika Fauzan menyebut usaha kecil, hatinya terenyuh. Usaha catering rumahan itu adalah mimpinya. Ia membangun dari nol, dengan tabungan sendiri, tanpa 1 rupiah pun dari Diki. Dan Diki tidak pernah peduli. Kini, usaha itu justru menjadi penyelamat terbesarnya. "Kau harus siap dengan kemungkinan mereka marah besar," kata Fauzan lagi. "Tapi itu reaksi normal. Mereka akan mencoba menggertak. Mungkin memutarbalikkan cerita. Tapi kita punya bukti. Dan kita bergerak duluan." Rara mencondongkan tubuh. Suaranya lembut tetapi tegas. "Feb, kamu nggak sendiri. Aku di sini. Setiap jadwal sidang, setiap pertemuan, aku ikut kalau kamu mau." Feby menatap sahabatnya dengan mata panas. Ia tidak menangis, tapi emosinya bergolak di dada. "Terima kasih, Ra." Fauzan berdiri, mengambil map coklat dari rak samping, lalu meletakkannya di depan Feby. "Mulai hari ini," katanya, "kamu bukan lagi seseorang yang menunggu nasib. Kamu memegang kendali. Semua langkah yang kita susun bertujuan membuatmu berdiri lebih kuat dari sebelumnya." Feby menyentuh map itu. Kulitnya mengingatkan pada lembaran masa depan yang masih kosong, siap diisi, bukan oleh kehancuran,
tetapi keputusan-keputusan yang ia ambil sendiri. Aku mau tanya, ujar Feby sambil mengangkat wajah. Kalau nanti Diki mencoba memutarbalikkan cerita? Misalnya bilang aku pergi begitu saja. Kita sudah punya bukti percakapan WhatsApp, rekaman suara saat dia mengusirmu, dan saksi yang melihat dia membawa wanita itu pulang dengan gaun pengantin. Tidak perlu takut. Fauzan mencondongkan tubuh sedikit. Dan ingat, Nadira juga tampaknya tidak tahu apa-apa. Ada kemungkinan dia juga korban. Itu bisa menguatkan kasusmu. Nama itu, Nadira, menyentuh sesuatu di dada Feby. Gadis itu tidak terlihat seperti seseorang yang berniat jahat. Wajahnya tadi justru bingung dan takut, seakan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dia korban, Feby berbisik, aku tidak mau menjatuhkannya. Yang aku lawan hanya Diki dan ibunya. Itu justru membuat posisimu semakin kuat. Fauzan tersenyum miring. Keadilan tidak harus kejam. Feby menyerap kalimat itu. Mungkin itu yang selama ini hilang dari dirinya. Kemampuan melihat diri sendiri sebagai seseorang yang layak diperjuangkan, bukan hanya korban yang harus menerima keadaan. Setelah membahas beberapa poin tambahan, termasuk jadwal konsultasi lanjutan dan dokumen apa saja yang perlu ditandatangani, Fauzan akhirnya menutup pembicaraan dengan nada serius namun optimis. Kau sudah mulai masuk fase baru, ujarnya. Perubahan ini akan membuat mereka tersentak. Tapi itu bukan urusanmu. Fokus pada dirimu saja. Ketika Feby melangkah keluar dari ruang kerja Fauzan bersama Rara, ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang perlahan kembali. Keberanian. Bukan keberanian yang tiba-tiba muncul, tetapi keberanian yang dibangun perlahan, dengan bukti, rencana, dan dukungan orang yang tepat. Langkah kecilnya terasa lebih tegas, lebih mantap, seolah lantai tempat ia berjalan kini tidak lagi rapuh. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Dan untuk pertama kalinya, ketidaksamaan itu terasa seperti awal kemenangan. Feby duduk di ruang tamu rumah Rara, dikelilingi tumpukan map yang sudah terbuka, masing-masing berisi potongan kisah yang perlahan membentuk kebenaran. Udara sore membawa aroma hujan, tetapi hawa di ruangan itu terasa jauh lebih berat. Ia menatapi satu dokumen ke dokumen lain, seperti sedang menatap masa lalu yang tiba-tiba berubah wujud menjadi senjata. Rara menyerahkan secangkir teh hangat. Minum dulu. Kamu dari tadi nggak berhenti baca. Feby menerima cangkir itu, tangannya sedikit gemetar. Semakin aku lihat ini semua, semakin jelas betapa lamanya Diki merencanakan semuanya. Aku benar-benar nggak kenal suamiku sendiri. Rara menghela napas panjang. Dan itu bukan salahmu. Feby membuka salah satu dokumen lagi. Di dalamnya ada fotokopi dokumen pernikahan diam-diam Diki dengan Nadira, lengkap dengan tanggal yang bertabrakan dengan hari saat ia diusir. Fauzan sudah menandai inkonsistensi tanda tangan dan prosedur, yang akan menjadi bukti kuat bahwa pernikahan itu cacat secara hukum. Selain itu, ada salinan rekening yang menunjukkan transfer rutin dari Diki ke sebuah rekening misterius selama beberapa bulan terakhir. Uang yang jelas bukan untuk biaya rumah tangga. Kau lihat bagian ini. Rara menunjuk salah satu halaman yang ditandai stabilo kuning. Ini jelas pemalsuan data. Ada formulir yang ditandatangani Diki pakai fotokopi tanda tangan kamu. Feby mengepalkan tangan. Dia benar-benar tega. Saat ia meletakkan dokumen itu, ponsel Rara berbunyi. Nama Nadira tertera di layar. Feby spontan menahan napas. Rara mengangkat telepon, mengaktifkan loudspeaker setelah mendapat isyarat dari Feby. Suara Nadira terdengar pelan, ragu-ragu, dan jelas penuh kebingungan. Kak, aku boleh ketemu? Ada yang gak beres. Rara menatap Feby. Kamu lagi di mana? Nat. Di kos. Tapi aku nggak mau di sini. Aku takut. Ketakutan itu bukan kepura-puraan. Nada suaranya gemetar, seolah ia baru menyadari bahwa hidupnya sudah diseret masuk ke lubang yang bukan miliknya. Tenang, Nat. Kamu bisa ke sini, jawab Rara. Kita bicara baik-baik.
Ketika telepon ditutup, Feby memejamkan mata sejenak. Sepertinya dia benar-benar nggak tahu apa-apa. Dari awal aku udah curiga begitu, sahut Rara. Ekspresi dia waktu pertama kali muncul di rumah kamu, itu ekspresi orang bingung, bukan orang yang sengaja merebut. Feby mengangguk pelan. Aku nggak mau dia jadi korban. Nadira tiba setengah jam kemudian. Ia datang dengan mata sembab, masih mengenakan rok panjang sederhana dan jaket jeans. Tidak ada jejak glamor ala pengantin yang dibawa masuk oleh Diki waktu itu. Semua yang terlihat adalah seorang perempuan muda yang ketakutan. Begitu masuk, ia langsung duduk di sofa sambil meremas jemarinya. Kak, maaf. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Kami tahu, jawab Feby lembut. Cerita saja. Nadira mulai bicara pelan, tersendat-sendat. Ia menceritakan bagaimana Diki mendekatinya dengan alasan sudah lama berpisah dari istrinya, bagaimana ibu Diki memperlakukannya seperti calon menantu, dan bagaimana semuanya terlihat sempurna sampai hari pernikahan singkat itu dilakukan. Aku pikir keluarganya baik, ucap Nadira lirih. Tapi begitu aku dibawa ke rumah itu, aku merasa ada yang salah. Cara dia bicara ke Kak Feby, cara ibunya menatap aku, semua terasa aneh. Feby dan Rara saling bertukar pandang. Cerita Nadira memperkuat semua dugaan yang mereka miliki. Aku baru tahu kalau Kak Feby masih sah jadi istrinya setelah aku lihat berita yang dikirim temanku, lanjut Nadira dengan suara pecah. Aku benar-benar malu dan marah, tapi juga takut. Ibunya tiba-tiba berubah dingin. Diki memaksa aku diam dan tinggal di rumah itu. Feby mencondongkan tubuh. Suaranya tenang tetapi tegas. Kamu tidak salah. Kamu juga korban. Air mata Nadira jatuh. Aku boleh bantu apapun untuk jelasin ini semua. Aku nggak mau dibohongi lagi. Rara mengangguk. Kamu bisa jadi saksi. Tapi cuma kalau kamu siap. Nadira mengusap pipinya. Aku siap. Sementara itu, telepon Feby bergetar. Nomor tidak dikenal. Ketika ia mengangkatnya, suara di seberang langsung membuatnya tegang. Feby, tolong. Suara itu bergetar. Suara mertuanya. Hanya 1 detik Feby terdiam. Namun itu cukup bagi Rara untuk melihat ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Ada apa? Tanya Feby dingin. Aku ingin bicara. Diki, dia semakin kalap. Dia marah-marah karena kau menggugat. Dia bilang akan menarik semua hartanya. Tapi, ternyata, semuanya atas namamu. Nada panik itu terdengar jelas. Suara seorang perempuan yang baru menyadari bahwa rencana besar mereka berdua kini berbalik menghantam diri sendiri. Kau harus datang ke rumah, lanjut Ibu Diki dalam nada memohon. Kita selesaikan baik-baik. Feby menatap Rara dan Nadira bergantian. Aku akan datang, katanya pelan. Tapi bukan sendiri. Nada napas di ujung telepon terdengar putus asa. Jangan bawa pengacara. Tolong, kita keluarga. Feby memutus telepon tanpa jawaban. Ia tidak lagi terintimidasi oleh kata keluarga. Setelah itu, Fauzan mengirim pesan. Semua bukti sudah lengkap. Kita tinggal menunggu reaksi mereka. Bersiaplah. Feby membaca pesan itu dengan dada bergemuruh. Semua kepingan kini sudah terpasang. Bukti keuangan. Rekaman suara. Pernyataan Nadira. Dokumen palsu. Kebohongan berlapis Diki. Ketakutan mertuanya. Suasana semakin menekan pihak Diki. Seperti tali yang makin kencang mengikat leher mereka sendiri. Semua kejahatan yang mereka sangka rapat tersimpan justru terungkap makin terang. Dan Feby, untuk pertama kalinya, berdiri bukan sebagai perempuan yang dikhianati, tetapi sebagai seseorang yang memegang kebenaran penuh di tangannya. Langit tampak kelabu ketika Feby melangkah keluar dari mobil bersama Rara. Kantor hukum Fauzan berada di sebuah bangunan modern berwarna abu-abu. Fasad kacanya memantulkan bayangan langkah Feby yang mantap. Pagi itu terasa dingin, tetapi bukan cuaca yang membuatnya menggigil,
melainkan pertemuan penting yang akan segera terjadi. Diki sudah ada di dalam. Itu pesan singkat dari Fauzan. Ketegangan menggantung di udara begitu Feby membuka pintu ruang rapat. Cahaya lampu putih memantul di meja panjang mengkilap. Di ujung meja, Diki duduk dengan postur sok percaya diri, dagu terangkat sedikit, ekspresi meremehkan yang sangat familiar bagi Feby. Di sampingnya, Ibu Diki tampak gelisah. Kedua tangannya saling meremas. Fauzan berdiri di sisi lain meja, menyambut Feby dengan anggukan singkat. "Silakan duduk," ujarnya. Feby duduk tanpa ragu. Air wajahnya tenang, tidak tampak gentar sedikit pun. Rara duduk di sebelahnya, tangan terlipat tegas. Diki memutar bola matanya. "Jadi, kamu serius bawa pengacara segala?" katanya sambil tertawa pendek. "Feb, kamu tuh cuma buat drama." Feby menatapnya. Tatapannya datar dan bukan untuk memancing pertengkaran. Justru ketenangan itu yang membuat Diki mendadak kehilangan sebagian keangkuhannya. "Kalau memang tidak penting," jawab Feby pelan, "kamu tidak akan datang." Diki hendak membalas, tetapi Fauzan membuka map coklat, lalu meletakkan beberapa dokumen di tengah meja. Gerakannya pelan namun penuh wibawa, seperti seorang ahli bedah yang mulai mengoperasi inti masalah. "Kita mulai," ujar Fauzan. "Saya mengundang Anda berdua untuk pertemuan awal ini agar semuanya tersampaikan secara resmi dan tertata." Ibu Diki menelan ludah. "Bicarakan baik-baik saja. Tidak perlu sampai begini." "Kita justru sedang bicara baik-baik, Bu," potong Fauzan dengan sopan. "Dan untuk bicara baik-baik, kebenaran harus diletakkan di atas meja." Ia menyerahkan lembar pertama ke arah Diki. "Ini adalah salinan bukti bahwa Anda melakukan pernikahan dengan pihak ketiga tanpa proses perceraian resmi dan tanpa izin dari istri sah." Diki melirik dokumen itu tanpa menyentuhnya. "Dan? Kamu pikir aku takut? Nadira itu istriku sekarang." "Nadira bukan istri sah Anda," jawab Fauzan dengan tone yang tetap ramah tetapi sangat tegas. "Pernikahan yang dilakukan dengan data manipulatif dan tanpa izin resmi dari pasangan pertama tidak memiliki kekuatan hukum." Ibu Diki menunduk makin dalam. Diki mengepalkan rahang. Fauzan melanjutkan, "Berikut juga ada bukti pemalsuan tanda tangan milik Feby pada 2 dokumen administratif, termasuk formulir yang digunakan untuk mengurus berkas pernikahan tidak sah itu." Wajah Diki pucat tipis, meskipun ia berusaha tetap tampak sombong. "Ah, itu kesalahan administrasi. Tidak penting." Feby memperhatikan suaminya itu, sosok yang pernah ia percaya sepenuhnya. Kini yang terlihat hanyalah pria yang kehilangan kendali. "Kesalahan administrasi tidak terjadi 2 kali pada dokumen berbeda," kata Fauzan. "Polanya jelas, dan kami akan memasukkannya dalam gugatan." Diki berdiri tiba-tiba, kursinya bergeser keras ke belakang. "Gugatan? Kau serius mau cerai? Feb, kamu pikir kamu bakal menang?" "Kami tidak pikir. Kami pastikan," jawab Fauzan. Nada Diki berubah, sedikit retak. "Kamu cuma dapat keberanian sesaat karena ada pengacara di sini. Tanpa dia kamu nothing." Feby menghela napas pelan, tidak marah, tidak tersinggung. "Diki, kamu sudah mengusir aku dari rumah. Kamu bilang aku bukan istrimu lagi. Kamu membawa perempuan lain masuk. Kamu pikir aku masih akan duduk diam dan menerima?" Diki terdiam. Suara Feby yang begitu tenang justru membuatnya tampak kecil. Rara menambahkan dengan dingin, "Kamu harusnya bersyukur Feby masih bicara dengan nada sopan." Fauzan menutup map dengan satu gerakan yang menegakkan garis pembicaraan. Selanjutnya, ini daftar tuntutan resmi dari pihak Feby. Ia mendorong sebuah berkas tebal ke arah Diki. Ketika Diki mengambilnya dengan gerakan kasar, setiap halaman seperti memotong sisa kesombongannya sedikit demi sedikit. Tuntutan cerai dengan alasan kuat, termasuk penipuan, pengabaian, dan tindakan mengusir pasangan sah dari rumah. Lalu, perlindungan aset. Semua harta yang berada atas nama Feby
dan hampir semuanya demikian, akan diamankan. Anda tidak dapat mengklaimnya. Diki tertegun. Apa maksudmu? Rumah itu rumah kita. Rumah itu dibeli Feby. Atas nama Feby. Dengan uang Feby. Jelas Fauzan. Semua bukti ada. Ibu Diki memegang lengan putranya. Suaranya hampir tak terdengar. Dik, kita harus hati-hati. Fauzan melanjutkan, Anda boleh mengajukan bantahan di pengadilan. Namun, data, bukti, dan saksi tidak berada di pihak Anda. Diki membanting berkas itu ke meja. Aku nggak terima. Kamu tidak harus terima, jawab Feby. Suaranya tenang, tak terguncang sedikit pun. Kamu hanya harus menghadapi konsekuensinya. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, Diki terpaku, tidak menemukan kata-kata. Ia melihat Feby seolah perempuan di hadapannya adalah orang baru, bukan wanita yang pernah ia kendalikan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Ibu Diki terlihat pucat dan nyaris bernafas pendek. Fauzan menegakkan duduknya. Tujuan pertemuan hari ini hanya satu, memastikan bahwa semua tuntutan sudah disampaikan dan dipahami. Setelah ini, semua proses berlangsung secara resmi melalui pengadilan. Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan emosional, dan tidak ada usaha menghubungi Feby tanpa seizin saya. Setelah beberapa saat yang sunyi, Diki bersuara dengan nada lebih rendah. Kamu benar-benar mau perang ya, Feb? Feby berdiri. Aku cuma melindungi diri. Sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Hening kembali memenuhi ruangan. Ketika Feby berjalan keluar bersama Rara dan Fauzan, langkahnya ringan tetapi pasti. Di belakang, Diki tetap duduk terpaku. Wajahnya berubah menjadi campuran ketakutan dan kemarahan terpendam. Pertemuan itu tidak meledak. Tidak ada teriakan dramatis. Namun justru ketenangan dan ketegasan Feby yang menghantam jauh lebih keras. Dan Diki akhirnya mulai menyadari. Ia tidak lagi berhadapan dengan perempuan yang pernah ia remehkan. Diki duduk di ruang tamu rumah itu, rumah yang dulu ia masuki dengan penuh kemenangan palsu ketika membawa Nadira dengan gaun pengantin. Kini, ruang yang sama terasa sempit, pengap, dan seperti mengurungnya dalam kebingungan yang ia buat sendiri. Tumpukan tagihan tersebar di meja. Beberapa di antaranya sudah diberi stempel merah. Ia menatap semuanya dengan wajah kusut. Ini semua salahmu, Diki. Suara ibunya memecah keheningan. Kalau saja kamu tidak gegabah, kita tidak akan terjebak seperti ini. Diki memijat pelipis. Sudahlah, Bu. Jangan mulai lagi. Mulai apa? Ini semua fakta. Bentak ibunya. Gugatan Feby itu jelas-jelas memojokkan kita. Kalau dia memenangkan perlindungan aset, kita tidak punya apa-apa. Diki menendang tumpukan kertas, membuat beberapa lembar beterbangan. Emang dia mikir apa? Dulu semuanya dia kasih ke aku tanpa banyak tanya. Dan kamu malah memanfaatkannya, balas ibunya tajam. Ucapan itu membuat Diki terdiam sesaat, lalu berdiri mendadak. Aku cuma mau hidup bahagia. Kamu juga yang dorong aku menikah lagi. Ibu Diki membalas dengan sorot mata tajam. Aku dorong kalau memang sudah cerai. Bukan begini. Kamu dan kebohonganmu itu yang merusak semuanya. Diki menunduk. Wajahnya memerah. Kata-kata ibunya mengiris sesuatu yang selama ini ia tutupi. Ketidakmampuannya menanggung hasil keputusannya sendiri. Nadira berjalan keluar dari kamar. Langkahnya ragu. Matanya bengkak. Dan ia membawa sebuah tas kecil. Diki melihatnya dan langsung mendekat. Kamu mau kemana? Suaranya meninggi, cemas bercampur marah. Nadira menghindari tatapannya. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Semua ini terlalu kacau. Itu rumah kita. Diki mendekat, memegang lengannya. Kamu nggak boleh pergi. Nadira menarik tangannya cepat-cepat. Rumah ini bukan rumahku. Bahkan pernikahan kita ternyata nggak sah.
Kamu pikir aku mau hidup dengan kebohongan itu? Diki terdiam, bibirnya terbuka tapi tanpa kata-kata keluar. Aku sudah bicara dengan Kak Feby, lanjut Nadira. Dia bilang aku tidak salah. Dia bahkan memintaku berhati-hati. Kamu tahu itu artinya apa? Dia lebih peduli daripada kamu. Ibu Diki memandangi keduanya tanpa ikut campur. Ada sesuatu dalam tatapannya, gabungan antara rasa malu, marah, dan kelelahan. Diki mencoba menarik napas panjang. Nadira, aku bisa jelasin semuanya. Kita bisa mulai ulang. Jangan pergi. Nadira menatapnya dengan mata yang tak lagi penuh harap. Kamu nggak pernah jujur. Ke aku, ke keluargamu, ke Kak Feby, bahkan ke dirimu sendiri. Ia mengangkat tasnya. Aku nggak mau ikut tenggelam dalam masalah kalian. Ketika pintu tertutup di belakangnya, suara itu menggema di rumah seperti pukulan terakhir yang menjebol dinding pertahanan Diki. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ditinggalkan. Ibu Diki duduk di kursi tua di sudut ruang tamu, memijat keningnya. Diki berjalan mondar-mandir seperti singa terkurung. Ini semua salah Fauzan, gumam Diki. Pengacara itu menghasut Feby. Ibunya langsung memotong. Berhenti menyalahkan orang lain. Yang tanda tangan dokumen palsu itu kamu. Yang mengusir istrimu itu kamu. Yang membawa perempuan lain pakai gaun pengantin ke rumah juga kamu. Diki membentak. Aku nggak sengaja. Itu. Kau pikir pengadilan peduli soal nggak sengaja? Ibunya berdiri. Kamu sudah terlalu lama mengandalkan keberuntungan dan manipulasi. Sekarang semuanya berbalik. Diki terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Siang menjelang sore ketika telepon Diki bergetar. Notifikasi dari bank. Saldo tinggal angka yang memalukan. Ia menelan ludah ketika melihat catatan transaksi bulan lalu. Setoran rutin dari Feby ke rekening rumah tangga sudah hilang. Feby menghentikan semuanya. Uang belanja, uang listrik, uang cicilan, semuanya kini bergantung pada dirinya. Dan Diki tidak punya cukup pemasukan untuk menopang gaya hidup yang selama ini ia banggakan. Pekerjaannya tidak seaman yang ia klaim. Penghasilannya jauh di bawah yang ia pamerkan. Selama ini, Feby yang menutupi hampir semua kekurangan itu tanpa ia sadari. Sekarang, ketika Feby menarik diri, segalanya runtuh. Bu, suara Diki serak. Aku nggak punya cukup uang buat bayar listrik bulan ini. Ibu Diki memandangnya dengan tatapan yang sayu, seperti akhirnya melihat putranya tanpa lapisan kebohongan. Kita harus siap pindah, katanya lirih. Apa? Diki terbelalak. Rumah ini rumah kita. Ini rumah Feby, bentak ibunya. Dan sebentar lagi, kamu tidak punya hak satu bata pun di sini. Diki ambruk di sofa. Wajahnya tertutup kedua tangan. Ia merasa seperti seluruh dunia mengurungnya tanpa pintu keluar. Tak ada lagi Nadira. Tak ada lagi perlindungan ibunya. Tak ada lagi kenyamanan yang dulu ia anggap hak miliknya. Cuma tumpukan masalah yang makin menekan. Sore itu, ketika lampu rumah menyala redup, lebih banyak bohlam yang sudah mati daripada yang hidup. Diki menatap ruang itu dan untuk pertama kalinya menyadari sesuatu yang sederhana namun menghantam keras. Hidupnya retak bukan karena Feby melawan, tetapi karena ia sendiri yang menghancurkan fondasinya. Dan kini, tak ada satupun bagian yang bisa ia sambung kembali tanpa menerima kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Ruang sidang itu terasa lebih dingin dari biasanya ketika Feby melangkah masuk bersama Fauzan. Bau kayu tua, suara langkah sepatu para pengunjung, dan bisik-bisik pelan di sudut ruangan menjalin suasana yang kaku. Feby menarik napas pelan. Ini bukan lagi babak di mana ia menjadi korban yang hanya menerima serangan. Hari ini, ia berdiri sebagai seseorang yang menuntut keadilan atas hidup yang pernah direbut darinya. Fauzan memberi isyarat kecil dengan anggukan. Tenang, fokus, jalani sesuai rencana. Di seberang meja panjang itu, Diki duduk bersama ibunya.
Wajah keduanya tegang meski berusaha ditutupi. Nadira berada sedikit di belakang, tidak duduk berdekatan dengan mereka. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru menyadari sedang berada di tempat yang salah selama ini. Sidang perkara perdata antara penggugat, Feby, dan tergugat, Diki, dibuka, ucap hakim dengan suara tegas. Detik itu, dada Feby mengeras. Presentasi bukti dimulai. Fauzan berdiri dengan sikap profesional, tidak terburu-buru, tidak pula menekan berlebihan. Ia membuka map hitamnya, menampilkan dokumen salah satu demi satu. Yang mulia, bukti pertama, catatan legal kepemilikan aset yang seluruhnya atas nama klien saya, yang menunjukkan bahwa tergugat memalsukan pernyataan terkait kontribusi finansial. Diki melirik cepat, wajahnya seketika menegang. Ini manipulasi, sergahnya. Hakim mengangkat tangan tanpa emosi. Saudara tergugat, tunggu giliran bicara. Diki mengatupkan bibir, tapi matanya melemparkan pandangan marah ke Fauzan. Reaksi itu hanya memperkuat gambaran tentang dirinya. Meledak, impulsif, tidak dewasa. Fauzan kembali melanjutkan. Bukti kedua, rangkaian pesan dan tangkapan layar yang menunjukkan tergugat berkomunikasi mengenai rencana pernikahan lain di saat masih berstatus suami sah klien saya. Suasana ruangan berubah. Beberapa orang yang duduk di bangku pengunjung menahan napas. Feby memalingkan wajah sebentar. Meski ia sudah melihat bukti itu berkali-kali, rasanya tetap menusuk seperti pertama kali. Pengkhianatan yang terang-terangan, bukan kecelakaan, bukan salah paham, tapi pilihan sadar yang dilakukan Diki. Hakim mengamati dokumen itu dengan cermat. Pernikahan di tanggal yang tertera. Ini sebelum proses perceraian. Benar. Benar, Yang Mulia, jawab Fauzan. Kini giliran Nadira mengerutkan dahi, tampak resah. Ia memandang Diki dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, bukan sekadar kecewa, tetapi seperti seseorang yang baru saja menyadari dirinya juga digunakan. Saksi dihadirkan. Salah satu tetangga yang melihat persiapan pernikahan kilat itu berdiri di depan mikrofon. Suaranya gugup, tapi cukup jelas. Saya dengar mereka bilang mau langsung akad. Bu, saya kira sudah tidak ada istrinya lagi. Karena dari dulu, Diki sering bilang istrinya sudah pergi. Feby merasakan dadanya menghangat, bukan nyaman, tetapi mirip kemarahan yang akhirnya mendapatkan tempat untuk diakui. Pernyataan saksi berikutnya memecah ketegangan lebih jauh. Seorang staf KUA dimintai keterangan mengenai penggunaan data yang tidak valid. Nama istri pertama tidak pernah dilampirkan oleh pihak laki-laki. Ucap staf tersebut, nadanya hati-hati. Seharusnya proses tidak bisa dilanjutkan. Tetapi mereka bilang kondisi mendesak. Ada dokumen yang, setelah diperiksa ulang, ternyata tidak asli. Ruangan langsung gempar kecil. Merta, Ibu Diki, menunduk. Tangannya saling meremas. Wajahnya memucat. Keberaniannya untuk ikut membela Diki tampaknya runtuh seketika. Hakim mengetuk palu kecilnya. Tenang. Ketukan itu mengunci suasana kembali, tapi ketegangan tidak hilang. Ketika tiba giliran Nadira memberi kesaksian, semua mata tertuju padanya. Wanita itu melangkah ke depan dengan langkah ragu. Gaunnya hari itu sederhana, jauh dari penampilan glamor ketika ia datang sebagai pengantin baru di hari yang menghancurkan Feby. Saya tidak tahu, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Saya tidak tahu bahwa Diki masih menikah dengan Bu Feby. Dia bilang sudah lama cerai. Saya baru sadar ada banyak hal yang tidak cocok ketika beberapa hari lalu saya lihat bukti-bukti yang diserahkan Bu Feby. Ia menelan ludah, menatap Feby sebentar, tatapan yang memohon maaf tanpa kata-kata. Jika saya tahu, lanjutnya, saya tidak akan pernah setuju. Nadira menahan tangis, tangan gemetar memegang mikrofon. Saya juga merasa tertipu. Ibunya Diki menatap Nadira. Wajahnya campuran panik dan penyesalan. Namun matanya tidak berani menatap Feby sama sekali. Diki akhirnya dipersilakan memberikan tanggapan. Ia berdiri, wajahnya merah padam.
Semua ini dilebih-lebihkan. Feby cuma cari kesempatan. Dia mau harta saya. Fauzan menatap hakim, lalu menatap Feby. Yang mulia, mohon izin menunjukkan bukti tambahan. Hakim mengangguk. Fauzan mengangkat lembaran legal kepemilikan yang menunjukkan sumber dana aset. Semuanya dari rekening Feby. Jika mengacu pada dokumen resmi, jelas Fauzan dengan suara tenang, tidak ada satupun aset yang dibeli menggunakan dana tergugat. Jadi klaim, hartanya tidak berdasar. Diki membanting tangannya ke meja. Ini semua jebakan. Hakim menegakkan tubuh. Saudara tergugat, satu pelanggaran ketertiban lagi, saya keluarkan Anda dari ruang sidang. Untuk pertama kalinya sejak persidangan dimulai, Diki diam. Ketika sidang ditutup sementara untuk melanjutkan ke tahap berikutnya pada sidang mendatang, Feby berdiri perlahan. Lututnya sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Lebih kepada lega, seperti beban besar yang selama ini menekan bahunya akhirnya mulai retak. Fauzan menepuk pelan lengan Feby. Bagus. Semua berjalan sesuai rencana. Bukti kuat, kesaksian sesuai, dan pihak tergugat makin terpojok. Feby mengangguk, menatap ruang sidang yang mulai kosong. Di posisi itu, ia pernah merasa hancur, tak punya arah. Tetapi sekarang, ia berdiri dengan kepala tegak. Sementara di sudut ruangan, Diki duduk dengan wajah kusut. Ibunya menangis pelan, dan Nadira berdiri menjauh, memandang mereka dengan campuran kecewa dan muak. Kebusukan itu sudah terbongkar. Dan untuk pertama kalinya, Feby benar-benar merasa bahwa jalannya menuju kebebasan semakin dekat. Ruang sidang kembali dipenuhi ketegangan yang sunyi saat hakim memasuki ruangan. Feby duduk tegak di kursinya. Telapak tangannya saling menggenggam, tetapi tidak lagi bergetar seperti sidang-sidang sebelumnya. Ada stabilitas baru dalam dirinya, perlahan tumbuh, perlahan menguat, seperti permukaan air yang akhirnya tenang setelah badai panjang. Fauzan duduk di sampingnya, membaca ulang catatan singkat. Tetap tenang, bisiknya. Bukti sudah lengkap. Kita tinggal menunggu putusan. Feby mengangguk. Ia sudah belajar mengatur napas, menjaga pikirannya tetap jernih. Setelah segala keributan dan luka yang telah ia alami, hari ini ia hanya ingin mendengar kebenaran ditegakkan. Diki duduk agak merosot di kursi seberang. Wajahnya kusut dan tak lagi setangguh ketika ia pertama kali datang ke kantor pengacara di awal konfrontasi. Kini, tatapannya gelisah, sesekali menghindari pandangan siapapun. Di sampingnya, ibunya tampak lebih pucat dari biasanya, sementara Nadira duduk terpisah, menjaga jarak dengan tubuh tegang namun tidak menunjukkan permusuhan. Ketika hakim mulai membacakan putusan, ruangan seakan menahan napas bersama. Setelah memeriksa bukti, mendengarkan saksi, dan mengevaluasi keterangan para pihak, ucap hakim, suaranya stabil dan tidak terburu-buru. Pengadilan memutuskan mengabulkan sebagian besar gugatan dari pihak penggugat, Feby. Feby merasakan dadanya melonjak. Tetapi ia tetap diam, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Di sampingnya, Fauzan memberi anggukan kecil, tepat seperti yang mereka prediksi. Hakim melanjutkan, pertama, terkait pembatalan pernikahan antara tergugat Diki dan saudari Nadira. Berdasarkan bukti bahwa tergugat masih berstatus suami sah penggugat ketika melangsungkan akad, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal. Nadira menurunkan wajahnya, menutup mulut dengan tangan. Ia tidak menangis, tetapi jelas terlihat beban yang selama ini menempel padanya akhirnya menemukan bentuknya yang sebenarnya. Bukan salahnya. Namun ia terjebak. Diki memijit pelipis. Wajahnya memerah penuh frustrasi. Selanjutnya, lanjut hakim, pengadilan menyatakan tergugat terbukti melakukan tindakan manipulatif terkait penggunaan data legal, serta terbukti melanggar kewajiban sebagai suami yang sah. Fauzan duduk lebih tegak, memusatkan perhatian. Karena itu, suara hakim terdengar final, pengadilan mengesahkan pemindahan hak atas aset, yang seluruhnya terbukti dibeli dengan dana penggugat, untuk tetap berada di bawah kepemilikan penggugat.
Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan klaim. Kedua tangan Feby mengepal, tetapi kini penuh kelegaan. Semua perjuangan panjang, pengumpulan bukti, konsultasi hukum yang melelahkan, dan kedalaman luka yang ia bawa ke meja persidangan akhirnya memiliki makna. Diki menggeleng tidak percaya. Ini tidak adil. Semua ini jebakan. Feby memutarbalikkan semuanya. Hakim mengangkat alis. Saudara tergugat, keputusan sudah dibacakan berdasarkan fakta hukum. Jika keberatan, jalur banding terbuka. Tapi untuk saat ini, putusan dianggap mengikat. Ibunya hanya menunduk, tampak terlalu lelah untuk kembali membela anaknya. Tatapannya kosong, tidak lagi agresif seperti ketika dulu mengira Feby adalah sumber masalah. Setelah hakim mengetuk palu dan sidang resmi ditutup, gumaman pecah di ruang sidang. Feby menarik napas panjang. Kali ini, napas itu tidak berat. Ada ruang baru di dadanya, lebih luas, lebih ringan. Fauzan merapikan berkas. Selamat, katanya dalam nada formal yang hangat. Ini kemenangan penting. Bukan hanya legal, tapi juga moral. Terima kasih, ucap Feby. Suaranya masih bergetar, tetapi tidak karena takut, melainkan karena rasa syukur. Diki mendekat, tapi langkahnya diseret lemah. Kamu puas, ya? Menghancurkan hidup aku. Fauzan langsung berdiri di hadapan Feby, membatasi jarak. Namun Feby mengangkat tangan kecil, memberi tanda bahwa ia bisa menangani ini. Diki, katanya pelan, stabil. Aku tidak menghancurkan hidup siapapun. Kamu sendiri yang melakukannya. Kata-kata itu keluar tanpa dendam. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, hanya fakta. Dan mungkin itu yang paling menusuk Diki. Ia membuka mulut hendak membalas, tetapi tak ada kata keluar. Kemudian ia berjalan pergi, ibunya menyusul dari belakang, wajah penuh rasa kalah. Nadira masih tetap di tempat, menelan kenyataan pahit yang juga mengenai dirinya. Feby, maaf, ucapnya, tulus, dengan suara hampir tidak terdengar. Aku tahu kamu juga korban, jawab Feby. Jaga dirimu. Nadira mengangguk, dan untuk sesaat mata mereka saling bertemu. Dua perempuan yang sama-sama terluka, sama-sama berusaha bangkit, meski dari arah yang berbeda. Di luar gedung pengadilan, angin sore menyapu wajah Feby dengan lembut. Langit terlihat cerah tanpa awan gelap, seolah ikut merayakan kemenangan kecilnya. Rara menunggu di depan, wajah penuh lega melihat Feby keluar dengan senyum halus. Gimana? Tanya Rara. Menang, jawab Feby singkat, namun suaranya memancar kekuatan baru. Rara langsung memeluknya erat, tanpa kata. Akhirnya, bisiknya. Feby memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, hari ketika Diki pulang membawa pengantin baru, ia merasa dirinya kembali utuh. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi sedang menuju ke sana. Jalannya masih panjang, tapi arah sudah jelas. Ini baru permulaan, kata Feby pada dirinya sendiri. Ia menatap gedung pengadilan yang kini berada di belakangnya. Tempat itu bukan lagi simbol dari luka, tetapi bukti bahwa ia mampu berdiri, melawan, dan menang. Kemenangan bertahap itu terasa kecil, namun nyata. Dan itulah yang kini menjadi fondasi bagi dirinya yang baru. Angin sore menyusup lewat jendela ruang kerja kecil yang kini sering menjadi tempat Feby duduk merenungi perjalanan hidupnya. Hari itu ia sedang meninjau laporan terbaru dari kantor notaris yang memastikan bahwa seluruh aset yang diperebutkan dulu telah resmi kembali berada dalam kendalinya. Tidak ada rasa euforia berlebih, hanya ketenangan yang hangat, tenang seperti air yang akhirnya kembali ke wadahnya. Teleponnya berbunyi pelan. Rara mengirim pesan singkat. Kau sudah baca berita tentang Diki? Feby menghela napas ringan. Ia sudah mendengar kabar itu beberapa hari sebelumnya, tetapi ia tidak pernah merasa perlu mengikutinya secara detail. Namun karena Rara bertanya, ia membuka tautan yang dikirim. Isi berita lokal itu singkat, namun padat,
Usaha kecil yang dulu pernah dicoba Diki gulung tikar, rumah kontrakan yang ia tempati menunggak, dan ada laporan bahwa ia menjual barang-barang pribadi demi bertahan hidup. Tidak ada sensasi, tidak ada dramatisasi, hanya fakta yang memperlihatkan seseorang yang akhirnya menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Feby menutup ponsel. Tangannya tidak bergetar, tidak ada sesak di dadanya, tidak seperti dulu. Hanya ada jarak emosional yang jernih, seperti melihat orang asing yang kebetulan pernah lewat dalam hidupnya. Sore itu, ia memutuskan keluar rumah. Udara cerah, jalanan tidak terlalu ramai. Ia membeli secangkir kopi panas dari kedai yang dulu sering ia datangi ketika masih berusaha mengumpulkan bukti bersama Rara dan Fauzan. Kini ia datang hanya untuk menikmati suasana. Ketika ia duduk di bangku luar, pikirannya melayang pada perjalanan panjang beberapa bulan terakhir. Saat Diki dan ibunya pulang membawa wanita bergaun pengantin, ia sempat merasa dunia runtuh. Namun setelah semua proses hukum dan pembuktian yang ia jalani, kini ia menyadari bahwa yang runtuh sebenarnya bukan dunianya, melainkan kedok dan topeng yang selama ini Diki pertahankan. Hidup Feby perlahan kembali membentuk pola baru. Ia memperbaiki ruang-ruang batin yang dulu diremukan, membangun rutinitas yang lebih sehat, dan menerima kenyataan bahwa ada luka yang tidak perlu dipaksakan untuk hilang. Cukup dirawat, disadari, lalu dibiarkan membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Diki, sebaliknya, membiarkan dirinya terseret oleh pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. 1 minggu kemudian, Fauzan mengirimkan update singkat lewat email. Laporan keuangan terakhir dari pihak Diki menunjukkan bahwa hampir semua usaha sampingannya gagal karena ia tidak sanggup mengelolanya tanpa dukungan finansial Feby. Bahkan mobil yang dulu menjadi kebanggaannya sudah dilelang untuk menutup hutang. Feby membaca email itu tanpa ekspresi khusus. Ia tahu bahwa Fauzan hanya menjalankan tugas profesionalnya. Namun ia juga sadar, tidak ada satupun bagian dalam dirinya yang merayakan kehancuran Diki. Semua itu bukan tujuannya. Ia tidak pernah ingin melihat seseorang menderita, bahkan orang yang telah mengkhianatinya. Ia hanya ingin keadilan. Dan ia sudah mendapatkannya. Di tempat lain, kabar tentang Nadira menyebar lewat gosip tetangga yang tidak terlalu akurat namun sudah cukup memberi gambaran. Ia meninggalkan Diki, menumpang sementara di rumah kerabat jauh, dan tidak menghubungi Diki lagi sejak putusan sidang dibacakan. Nadira memilih jalan sendiri, jalan yang seharusnya ia tempuh sejak awal sebelum dibohongi dan dijadikan alat. Mertua Feby pun menjauh dari kehidupan putranya. Setelah semua bukti manipulasi dan kebohongan terbongkar di sidang, ia kehilangan pijakan untuk membela Diki. Rara pernah mendengar kabar bahwa perempuan itu hanya tinggal bersama adiknya di luar kota. Ia sering menyalahkan Diki atas nasib keluarga mereka, namun menyalahkan tidak memperbaiki apapun. Semua itu Feby dengar sekilas, seperti mendengar berita dari rumah orang yang tidak ia kenal. Tidak lagi menyentuh hatinya. Suatu sore hujan turun cukup deras. Feby menatap rintik yang mengenai kaca jendela ruang tamu. Hujan selalu membuatnya lebih jujur pada perasaan sendiri. Saat itu, tanpa ia rencanakan, pikirannya teringat pada sosok Diki yang dulu pernah ia cintai. Bukan Diki yang sekarang, tetapi versi yang ia kenal sebelum semua kebohongan terungkap. Ia menarik napas panjang. Jika waktu bisa diputar, apa yang akan kuubah? Gumamnya pelan. Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia kira. Aku akan lebih mempercayai diriku sendiri. Ia pernah terlalu sering mengabaikan firasat, memaafkan sikap yang tidak wajar, dan memberi toleransi pada sinyal-sinyal yang kini terlihat sangat jelas. Namun ia tidak menyesalinya. Semua itu membawanya pada titik kini, titik di mana ia berdiri dengan kedua kaki, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang sudah melalui badai dan tetap tegak. Di tengah renungan itu, ponselnya berbunyi. Rara mengirim pesan lagi. Diki katanya sekarang tinggal di rumah petak pinggir kota. Utangnya numpuk. Dia nggak ada kerja tetap. Feby membaca pesan itu tanpa respon emosional. Ia hanya mengetik pelan. Terima kasih sudah memberi kabar. Rara membalas cepat. Kamu nggak apa-apa, kan? Aku baik.
Aku sudah selesai dengan semua itu. Ia menatap pesan itu beberapa detik. Kalimat itu bukan sekadar balasan bagi sahabat. Itu pengakuan bagi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakannya. Selesai. Bukan selesai karena menang. Bukan selesai karena Diki kalah. Tetapi selesai karena ia sudah tidak lagi terikat oleh apapun yang berasal dari masa lalu itu. Malam datang perlahan. Feby duduk di sofa, memeluk bantal kecil, menikmati musik tenang dari speaker. Hampir tidak ada ruang tersisa dalam hatinya untuk marah, membenci, atau membalas. Semua itu sudah padam. Diki mungkin sedang berjuang di tempat lain. Mungkin menyesal, mungkin menyalahkan dunia. Namun apapun yang ia lakukan, itu tidak lagi menjadi beban Feby. Kehancuran Diki adalah hasil dari benih yang ia tanam sendiri, bukan karena Feby menaburnya. Feby kini berjalan di jalannya sendiri, jalan yang lebih lapang, lebih terang, dan lebih miliknya daripada sebelumnya. Dan di titik itu, ia merasakan kebebasan yang sejati. Pagi itu udara terasa berbeda bagi Feby, lebih jernih, lebih ringan, seperti membuka jendela setelah bertahun-tahun menutupnya rapat. Matahari menyentuh permukaan meja kerjanya, memantulkan kilau yang membuat ruangan kecil itu tampak hangat. Di meja itulah Feby kini menghabiskan sebagian waktunya, bukan dalam kecemasan atau ketakutan seperti dulu, tetapi dalam semangat baru untuk membangun hidup yang sebenarnya ia inginkan. Beberapa minggu terakhir, ia sibuk mengurus perizinan usaha kecil yang sejak lama ia impikan. Dulu ia pernah menunda-nunda mimpi itu karena harus fokus pada rumah tangga penuh ketegangan bersama Diki. Kini tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi seseorang yang meremehkan idenya atau memaksanya memprioritaskan kebutuhan lain di luar dirinya. Usaha itu sederhana. Sebuah layanan konsultasi dekorasi rumahan yang memanfaatkan kemampuan Feby dalam menata ruang, mengatur warna, dan menciptakan suasana nyaman. Sudah banyak teman dan kerabat yang memuji bakat itu, tetapi Feby baru benar-benar punya keberanian untuk meresmikannya sekarang. Di tengah aktivitasnya menyusun katalog online, pintu rumah diketuk. Rara muncul dengan tote bag besar berisi makanan dan beberapa dokumen. "Aku bawa bekal," ujar Rara sambil masuk tanpa menunggu izin, seperti biasa. "Dan juga bawa kabar." "Kabar baik atau kabar buruk?" tanya Feby sambil tersenyum kecil. "Dua-duanya, tergantung bagaimana kamu melihatnya," jawab Rara sambil meletakkan makanan di meja. "Tapi aku mulai dari yang baik dulu." Rara mengambil beberapa lembar kertas dari tas. "Ini draft kontrak kerjasama yang kau minta. Kau bisa konsultasikan ke Fauzan kalau mau." Feby membaca cepat. Semua terlihat lebih nyata sekarang. Nama usahanya tertera jelas di atas dokumen, lengkap dengan ruang lingkup pekerjaan dan struktur keuntungan. Ia mengusap perlahan bagian atas kertas itu, sentuhan sederhana yang membuat hatinya hangat. "Masih sulit percaya kalau ini beneran terjadi," ucap Feby pelan. "Karena kamu sekarang hidup lebih tenang," ujar Rara. "Dan kamu akhirnya bisa memilih tanpa dihantui rasa takut." Ada ketenangan mendalam dalam kalimat itu. Feby menatap sahabatnya dan tersenyum. Tidak semua orang bisa tetap bertahan di sisi seseorang saat hidupnya runtuh. Tetapi Rara tidak pernah pergi. Sore itu, mereka pergi menemui Fauzan di kantor. Penasihat hukumnya itu meninjau draft kontrak dengan teliti, memberikan masukan yang ringkas namun penting. Fauzan selalu berbicara dengan nada profesional yang tenang, tapi ada empati di balik setiap penjelasan. Sesuatu yang membuat Feby merasa dihargai sebagai klien sekaligus sebagai manusia yang baru saja bangkit dari puing luka. "Aku senang melihatmu ada di fase ini," ujar Fauzan sambil menutup map. "Kamu punya potensi besar. Tinggal jalankan saja. Jangan terburu-buru, tapi tetap konsisten." "Terima kasih, Mas." Feby membalas dengan nada hormat. "Semua ini terasa sangat baru buatku." "Yang penting kamu sudah melangkah," jawab Fauzan. Percakapan itu tidak mengandung romansa apapun, hanya rasa saling menghargai, profesionalisme, dan dukungan yang tulus. Itu sudah cukup menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan baru Feby.
Dalam beberapa minggu berikutnya, aktivitas Feby meningkat. Ia mengunjungi beberapa rumah pelanggan pertama, semua rekomendasi dari teman dekat dan kenalan Rara. Ia menata ruang tamu kecil menjadi lebih terang dengan memainkan warna tirai, membantu pasangan muda memilih pencahayaan yang sesuai, dan menata ulang kamar tidur minimalis seorang pekerja lepas yang ingin suasana lebih produktif. Setiap proyek kecil itu menjadi bukti bahwa ia benar-benar bisa berdiri sendiri. Pulang dari salah satu pekerjaan, Feby berhenti di taman dekat rumah. Ia duduk di bangku sambil membawa minuman hangat, menikmati hembusan angin sore. Anak-anak berlarian di kejauhan, beberapa orang dewasa duduk berbincang santai, dan pepohonan bergerak lembut. Suasana itu mirip dengan sesuatu yang dulu selalu ingin ia rasakan, ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. "Ini hidupku sekarang," katanya pelan pada dirinya sendiri. "Dan aku memilih untuk menjaganya." Tidak ada suara lain yang menanggapi. Tetapi ketenangan sore itu memberi jawaban. Suatu malam, ketika ia sedang menyortir foto proyek dekorasi terbaru untuk portofolio, Rara mengirim pesan. "Aku bangga sama kamu, Feb. Kamu udah jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Feby menatap layar, lalu tersenyum lembut. Ia mengetik balasan pelan. "Terima kasih. Aku nggak akan sampai sini tanpa kamu." Ketika pesan itu terkirim, Feby menutup laptopnya. Ruangan rumahnya kini dipenuhi cahaya lampu kuning keemasan, hangat, sederhana, dan damai. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma lilin lavender yang ia nyalakan beberapa menit sebelumnya. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi langkah kaki yang selalu membuatnya cemas. Tidak ada lagi perasaan berjalan di atas pecahan kaca setiap hari. Yang ada hanya dirinya, dengan hati yang lebih utuh daripada sebelumnya, dengan keberanian yang baru tumbuh, dan dengan arah hidup yang ia tentukan sendiri. Hidup barunya tidak spektakuler, tetapi tenang. Dan bagi Feby, ketenangan itulah kemewahan terbesar yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia kini hidup untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah awal dari segalanya. Angin sore berhembus pelan dari jendela apartemen baru Feby, tempat yang ia pilih sendiri, ia cicil sendiri, dan ia tata dengan tangannya sendiri. Tidak terlalu luas, tetapi rapi, hangat, dan berpadu dengan aroma kayu manis yang selalu membuatnya merasa pulang. Ia berdiri memandangi langit jingga, membiarkan ketenangan meresap jauh hingga ke relung yang dulu pernah remuk tanpa suara. Hari ini, akhirnya semuanya selesai. Semua proses hukum, semua beban mental, semua ketakutan yang dulu ia pikir tidak akan pernah berakhir. Sidang terakhir berlangsung singkat dan bersih. Putusan tetap kemenangan untuknya, dan ia menerimanya bukan dengan euforia, melainkan dengan tenang, seolah ia sudah siap untuk benar-benar menutup pintu yang pernah menyakitinya. Feby menarik napas panjang. Perjalanannya tidak mudah. Ada hari-hari ketika ia merasa hancur, terasing, dan meragukan harga dirinya sendiri. Ada malam ketika ia menatap cermin dan tidak mengenali perempuan yang berdiri di balik pantulan itu. Tetapi kini, setelah semuanya diperlambat oleh waktu dan diperkuat oleh pengalaman, ia menyadari satu hal. Dirinya tidak pernah hilang. Ia hanya tertimbun oleh luka. Dan kini, ia bangkit. Ketukan di pintu memecah keheningan. Feby mengerjapkan mata, tidak mengharapkan tamu. Ketika ia membuka pintu, seseorang berdiri di depan sana dengan wajah lebih ringkih daripada terakhir kali ia lihat. Diki. Ia tampak lebih kurus, sorot matanya sayu, dan rambutnya seperti tidak tersentuh sisir sejak lama. Wajahnya membawa beban yang bertumpuk dari segala arah. Masalah hukum, keretakan keluarga, perginya Nadira, hancurnya reputasi, dan kenyataan pahit bahwa ia adalah penyebab dari kehancuran itu sendiri. "Feb," suaranya serak. "Aku, boleh bicara sebentar?" Untuk sesaat, udara di antara mereka seperti menegang. Beberapa tahun lalu, Feby mungkin akan gemetar, atau menutup pintu, atau menangis. Tapi kini ia berdiri tegap, tidak gentar, tidak meledak, hanya dewasa. Luka itu sudah sembuh.
menyisakan bekas yang kini menjadi pengingat akan kekuatan dirinya sendiri. "Silakan," jawabnya pelan. Mereka duduk di meja kecil dekat jendela. Diki memandang sekeliling, mungkin menyadari betapa hidup Feby telah jauh lebih teratur tanpa dirinya. Ia menggenggam tangan sendiri, gelisah. "Aku mau minta maaf," katanya akhirnya. "Untuk semuanya. Untuk kebohongan, untuk perselingkuhan, untuk membuat hidup kamu berantakan. Kamu nggak pantas dapat itu. Aku tahu aku terlambat, tapi aku sungguh minta maaf." Feby menatapnya tanpa dendam. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan itu untuk merasa utuh. "Aku sudah memaafkan," ujarnya. "Tapi bukan untuk kamu. Untuk diriku sendiri." Diki menunduk. Kata-kata itu bukan penghinaan, tetapi kebenaran yang tegas. "Aku nggak berharap kamu kembali," lanjut Feby. "Dan aku juga nggak ingin masa lalu kita menahan langkahku. Aku cuma ingin hidup tenang, hidup yang aku pilih sendiri." Diki mengangguk. Ada air yang menggenang di matanya. Tetapi Feby tahu itu bukan miliknya lagi untuk diatasi. Ia tidak lagi bertanggung jawab atas luka laki-laki itu. "Terima kasih kamu mau dengar," kata Diki akhirnya, berdiri pelan. "Semoga hidupmu jauh lebih baik tanpa aku." Feby tersenyum kecil. "Sudah." Ia mengantar Diki sampai pintu. Begitu pintu tertutup kembali, Feby bersandar sebentar dan melepaskan napas, bukan karena lega, tetapi karena bab itu akhirnya selesai dengan cara yang paling matang. Tanpa drama, tanpa emosi yang berlebihan, tanpa keinginan balas dendam. Hanya penutupan yang dewasa. Sore itu, Rara datang membawa kue dan energi riangnya seperti biasa. "Gimana? Udah selesai semua?" tanyanya sambil membuka kotak kue tanpa izin. "Sudah," jawab Feby sambil duduk. Diki datang. Rara berhenti mengunyah. "Astaga, dan kamu oke?" "Aku baik." Dan ia benar-benar baik. Kata-kata itu tidak lagi terasa seperti afirmasi yang dipaksakan. Beberapa menit kemudian, Fauzan juga datang. Ia membawa beberapa dokumen administrasi pembaruan data sipil yang perlu Feby tanda tangani. Aura profesional yang selalu melekat padanya kini bercampur dengan ketulusan seperti keluarga yang ikut lega melihat Feby selesai melalui badai. "Selamat, Feb," kata Fauzan sambil memberikan map. "Kamu sudah melewati masa paling berat." Feby tersenyum. "Terima kasih. Kamu dan Rara banyak banget bantu aku." Rara menyenggol bahunya. "Kita cuma nyalain lampu. Feb, kamu yang jalan." Mereka tertawa. Ada kehangatan yang tidak dibuat-buat. Kehangatan yang berasal dari proses panjang, bukan dari kenyamanan instan. Feby menyadari, ini jenis kehidupan yang dulu ia inginkan. Damai, sehat, stabil, penuh orang yang tidak memanfaatkannya. Ketika senja berubah menjadi malam, Feby memandangi lampu-lampu kota dari jendela. Ada rasa lapang yang belum pernah ia rasakan sejak dulu. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas dirinya sendiri. Ia menutup matanya, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. "Aku baik," bisiknya. Akhirnya, "Aku baik." Tidak ada balas dendam. Tidak ada penyesalan. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanya perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, membawa harga diri yang dipulihkan, dan kekuatan yang tumbuh dari luka terdalamnya. Ia tidak menengok ke masa lalu lagi. Ia berjalan maju. Dan dalam hati, ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin lanjut menonton kisah-kisah lain tentang kekuatan, harga diri, dan perjalanan hidup yang matang, jangan lupa follow dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya.